Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberi kemudahan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di tempat yang baik ini dengan tujuan yang baik, itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dalam membaca hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Syekh Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini insyaAllah kita akan membaca hadis yang ke-35. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, saling dengki, saling iri. Wa la tanajashu, jangan saling tanajash, sebuah perbuatan curang dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kalian menjual atau berdagang di atas dagangan atau jualan orang saudara kalian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh ia menzaliminya, tidak boleh. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia merendahkan atau menghinakannya. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marat. Kata Nabi SAW, at-taqwa itu di sini, dan beliau berisyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. Berarti beliau berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sembari berisyarat kepada dadanya. Bihasa bimri'im minasyarri ay yahqiru akhahul muslim, cukuplah seseorang itu masuk atau dikatakan melakukan sebuah keburukan, sebuah kejelekan, ay yahqiru akhahul muslim, apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullu al-muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, setiap muslim itu atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini adalah merupakan hadis yang mengumpulkan tentang akhlak yang terjadi atau sepantasnya ada, terwujudkan di antara sesama kaum muslimin. Karena sesungguhnya Islam itu datang untuk memberikan motivasi, dorongan untuk kita saling mempererat ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena memang seorang muslim itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya mereka seakan-akan seperti satu jasad, seakan-akan seperti satu jasad, seakan-akan seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Maka oleh karenanya banyak hal yang dilarang atas hak muslim yang lain, sebagaimana akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hak atau dalam hidup sosial bersama seorang muslim, kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling dengki atas sebagian yang lain. Tafa'ul, wazan tafa'ul, yaitu saling antara satu sama lain. Apa itu hasad? Sebagian ulama adalah mengatakan bahwa hasad itu merupakan sebuah keinginan
akan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari orang lain. Yaitu seseorang berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat yang ada pada saudaranya. Nikmat apapun, harta misalkan, kedudukan, ilmu, pokoknya segala macam bentuk nikmat yang ia inginkan itu hilang dari saudaranya, maka itu adalah hasad. Itu di satu definisi menurut sebagian ulama. Dan dikatakan atau yang paling bagusnya di sisi kami adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya hasad itu adalah karahatu ma'an amallah bihi alal ghair wa illam yatamanna az-zawal. Hasad itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, adalah cukup dia membenci sebuah nikmat atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, kepada selain dari dia, walaupun dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Jadi sekedar dia tidak suka saja ada nikmat pada orang lain, itu sudah dikatakan hasad oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang paling bagusnya di sisi kami. Adapun di definisi yang pertama tadi, bahwasanya harus ada harapan hilangnya nikmat tersebut dari saudara kita, maka itu dikatakan hasad. Itu juga bisa digunakan dan dipakai untuk sebagian oleh al-ilmi. Namun bagi kami adalah yang paling terbaiknya cukup dia membenci, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, cukup dia membenci nikmat yang ada pada saudaranya, maka itu sudah dikategorikan sebagai hasad, walaupun dia tidak berharap bahwasanya nikmat itu akan hilang dari saudaranya. Kemudian selanjutnya kata beliau dan sebelumnya, berarti dari sini la tahasadu, ketika kita menggunakan definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hasad, cukup dengan membenci kenikmatan yang ada dalam saudara kita, maka itu adalah hasad. Dan ini tentunya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin telah berlalu bersama kita sebuah definisi bahwasanya apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa kemarin? Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka itu adalah kemungkaran. Maka itu adalah kemungkaran. Bagi siapa yang melakukan hasad, berarti dia telah melakukan sebuah kemungkaran. Maka ketika itu terjadi di antara saudara kita misalkan, ya berarti kita bisa Negoyirhu bilisan dulu. Jangan langsung yad. Jangan langsung. Karena kayaknya kalau sesama muslim mungkin kita bukan kekuasaannya ke yad. Ya kan? Di lisan. Kalau untuk hak sesama muslim, kebanyakannya dia di lisan. Taib. Selanjutnya, kata Nabi SAW, wala tanajashu. Jangan kalian berbuat curang dalam jual beli, dalam transaksi muamalah. Contoh, misalkan ada seseorang yang menjual sebuah barang. Kemudian barang yang dia jual itu ditawar oleh orang lain. Lalu datang teman si penjual mendengar penawaran dari si calon pembeli ini. Misalkan barangnya dijual harga 100 misalkan, kemudian ditawar oleh si calon pembeli ini, katakanlah 80 saja. Habis itu datang si teman penjual ini menaikkan tawarannya 95 misalkan. Padahal dia tidak mau membeli barang tersebut, hanya untuk biar si yang menawar tadi ini menaikkan lagi harganya. Itu termasuk kecurangan dalam jual beli. Itu ya termasuk kecurangan dalam jual beli, dan segala macam bentuk yang dianggap sebagai bentuk kecurangan, maka itu masuk dalam larangan Nabi SAW, wala tanajashu. Itu larangan yang kedua. Larangan yang ketiga adalah kata Nabi SAW, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membenci, sebagian membenci sebagian yang lain. Dan
saya rasa kata benci ini sudah dipahami langsung ya. Tidak usah lagi didefinisikan. Sebagaimana kata cinta, itu sulit untuk didefinisikan. Karena kadang mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas, itu malah hanya akan mengaburkan lagi makna pokoknya, mana hakikatnya. Itu orang malah akan berpikir, apa ya benci? Tidak. Ketika dikatakan benci itu masing-masing dari kita sudah langsung memahami apa itu benci. Ketika mengatakan cinta, apa itu cinta. Maka tidak butuh lagi untuk definisikan apa itu benci. Intinya Nabi SAW melarang kita untuk saling membenci. Melarang kita untuk saling membenci. Dan juga termasuk di dalamnya, jangan sampai kita menempuh sebab-sebab yang dapat menimbulkan kebencian bagi saudara kita. Misalkan mencuri milik teman, mengambil milik teman tanpa izin. Itu kan sebuah perbuatan yang bisa menjadi sebab teman kita membenci kita. Ini juga tidak boleh itu dilakukan. Bukan berarti hanya sekedar tidak boleh saling membenci tanpa menempuh sebab-sebabnya. Tetap sebab-sebabnya juga harus dihilangkan atau dihindari. Sebab-sebab yang dapat menimbulkan kebencian. Selanjutnya kata Nabi SAW, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Dan jangan saling membelakangi ini maksudnya adalah bisa secara dalam bentuk fisik, yaitu membelakangi sebagian yang lain atas sebagiannya. Atau juga bisa secara maknawi, masuk dalam benci, masuk dalam ketidakpedulian. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Bisa kita katakan, jangan kalian saling tidak peduli. Jangan kalian saling tidak peduli. Karena membelakangi berarti tidak mau tahu. Tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saudaranya. Maka ini juga terlarang. Maka ini juga terlarang. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya, larangan yang kelima kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain. Di terjemahan buku kita itu keliru ya. Salah. Jangan saling membelakangi dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Berarti tidak boleh menjual barang yang sama. Itu keliru di terjemahan kita, itu keliru, butuh perbaiki. Maksudnya di situ adalah jangan kalian saling menjual. Janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain. Maksudnya adalah apabila, atau contohnya, apabila kita melihat seorang muslim menjual sebuah barang kepada orang lain, misalkan harganya 10.000, kemudian kita datang langsung kepada pembeli itu, ini barangnya sama 9.000 saja. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu yang termasuk dalam menjual di atas jualan saudara yang lain. Padahal proses transaksi, proses tawar-menawar sedang terjadi. Tidak boleh kita langsung masuk juga sebagai pedagang yang lain, datang menawarkan dengan harga mungkin yang lebih rendah, atau harga yang sama tapi kualitas yang lebih bagus, atau yang semisalnya. Ini yang terlarang. Biarkanlah dulu selesai transaksi mereka. Terjadi akad ataupun tidak terjadi akad. Setelah mereka selesai dalam transaksi mereka, maka baru kita boleh datang menawarkan barang kita. Itu yang dimaksud wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya adalah jadilah kalian seperti saudara. Karena telah dimaklumi bahwa di antara saudara itu pasti masing-masing mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya kan, sebuah hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu dia, makanya kita disuruh untuk menjadi saudara. Kita harus merasa bahwa kita ini adalah saudara. Kenapa? Karena
dengan seperti itu, rasa cinta ini akan muncul di antara kita, disadari ataupun tidak disadari. Beda halnya kalau kita tidak anggap hanya sekedar teman, hanya sekedar orang yang datang kebetulan dari tempat yang jauh, datang dengan tujuan yang sama, belajar, sudah sekedar begitu. Tidak, harus muncul rasa persaudaraan, harus muncul rasa ukhuwah Islamiyah, sehingga muncul nanti kecintaan. Kesulitan yang dialami nanti, itu kita mudah nanti tergerak hatinya untuk membantu. Karena sudah muncul cinta yang tumbuh dari benih-benih persaudaraan seorang muslim. Makanya disuruh, wakunu ibadallahi ikhwana. Wakunu ibadallahi ikhwana. Selanjutnya kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Langsung ditegaskan bahwasanya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seperti intinya ketika setelah dikatakan bahwasanya muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, berarti kita mencintai mereka. Tidak suka ada keburukan pada mereka. Sehingga nanti ketika kita melihat kepada saudara kita sebuah kelalaian misalkan, atau sebuah ketergelinciran dalam maksiat misalkan, kita datang untuk menasihatinya. Kita tidak tadabar, kita tidak cuek, kita tidak membelakanginya. Ini kan saling berkaitan semua. Kita tidak membelakanginya, kita bukan tidak peduli, tapi kita peduli. Karena memang sudah kita perang ini bahwasanya setiap muslim atas muslim yang lain itu adalah saudara. Sehingga muncul nanti kewajiban dalam menasihati ketika melihat saudara kita terjatuh dalam kelalaian, dalam sebuah pelanggaran misalkan. Kemudian haknya yang lain adalah la yadhlimuhu. Ketika kita ketahui bahwasanya muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka la yadhlimuhu. Tidak boleh kita menzalimi mereka. Tidak boleh kita mengurangi hak mereka. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang mereka tidak senangi. Harus kita melakukan sesuatu kepada mereka, hal yang mereka senangi. Tidak boleh kita mengganggu. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Apa yang menjadi hak mereka, maka kita tunaikan. Kita tunaikan untuk mereka. Dalam hal apapun. Harta mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, keluarga mereka, ketenangan mereka yang harus dijaga apabila kita bertetangga bersama seorang muslim. Semua itu harus tetap dijaga. La yadhlimuhu. Tidak boleh menzalimi mereka. Wala yakhdhuluhu. Dan tidak boleh menelantarkannya. Yaitu tidak boleh kita membiarkan saudara kita ketika kita melihat mereka kesulitan misalkan, ataukah terzolimi misalkan oleh orang yang lain, kita tidak boleh menelantarkannya. Sebagai contoh, apabila kita melihat seorang saudara yang sedang dizolimi, ada orang yang misalkan menuduhnya mencuri atau apa segala macam, padahal dia tahu bahwa orang tersebut tidak mungkin melakukan hal itu, bahwasanya itu adalah tuduhan-tuduhan fitnah. Maka kita harus membela saudara kita tersebut dengan tentu dengan cara-cara yang hikmah. Tentu dengan cara-cara yang hikmah, apalagi yang berselisih ini antara dua muslim. Maka kita harus berada di tengah-tengah mereka, mendamaikan mereka, mencari titik tengah bagaimana agar permasalahan yang terjadi di antara mereka itu tetap baik dan tidak terpecah sebagai seorang muslim. Karena sejatinya al-muslim akhul muslim. Selanjutnya, wala yahqiruhu. Dan tidak boleh kita merendahkan, tidak boleh kita meremehkan saudara kita muslim yang lain. Tidak menganggapnya kecil,
Walaupun mungkin dia terbelakang dalam memahami pelajaran, walaupun dia mungkin lambat dalam menghafal, lambat dalam memahami, sulit dalam menerima pelajaran, sering tidur di dalam majelis, dan lain sebagainya, tidak boleh kita rendahkan dia. Haknya adalah kita nasihati dia. Tetap semangat, kita beri semangat mereka. Ya, ini contohnya ketika terjadi dalam menuntut ilmu. Ya. Tidak boleh kita memandang diri lebih hebat, lebih besar daripada saudara kita. Karena sejatinya apa yang ada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada saudara kita itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian bagi mereka dan juga ujian bagi kita. Bisakah kita bersabar terhadap hal tersebut? Bisakah kita tidak merasa congkak, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong atas apa yang Allah beri nikmat kepada kita? Kemudian tidak diberi nikmat kepada orang lain, lalu kita bisa serta-merta merendahkannya? Tidak. Makanya hal tersebut dilarang, wala yahqiruhu, dan kita tidak boleh meremehkan dari saudara kita muslim yang lainnya. Selanjutnya kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini. Beliau berisyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Maksudnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Bukan sekedar apa yang ada pada lisan, bukan pula pada anggota badan. Adapun lisan dan anggota badan kita ini itu mengikut apa yang ada di dalam hati. Apa hadisnya? Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Lisan dan anggota badan kita itu mengikut apa yang ada di dalam hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ida salahat salahal jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu. Itu dia dalilnya. Makanya Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Berisyarat menunjuk ke dalam dadanya. Ada di dalam hati tempatnya takwa itu. Fil qalb. Ada di dalam hati. Sebagai bentuk penegasan bahwa hati itu adalah pengendali atau yang menjadi inti dari seluruh anggota tubuh kita. Seluruh anggota tubuh kita. Jadi ketakwaan itu bisa dikatakan adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ia letaknya di dalam hati. Namun ia akan tergambarkan nantinya dengan anggota tubuh kita. Selanjutnya kata Nabi SAW, bihasabi imri'im minasyarr ay yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah bagi seseorang itu dikatakan telah melakukan sebuah syarr, keburukan, kejelekan, tatkala dia merendahkan saudaranya. Diulangi lagi berarti. Tadi sudah dilarang wala yahqiruhu, kemudian beliau ulangi lagi. Biasanya kalau ada pengulangan seperti ini dalam satu hadis itu dapat dikatakan sebagai bentuk penekanan akan pentingnya hal tersebut, atau mungkin akan banyaknya terjadi di tengah-tengah umat. Maka dia diperingati lagi. Pertama dilarang, tidak boleh kita merendahkan. Tidak boleh kita meremehkan saudara, wala yahqiru. Kemudian dijabarkan lagi lebih oleh Nabi SAW bahwa ketika seorang muslim merendahkan saudaranya yang lain, maka itu sudah cukup baginya untuk dikatakan bahwasanya ia telah melakukan sesuatu hal yang buruk, melakukan sebuah kejelekan, melakukan sebuah
kejelekan. Jadi seseorang sudah dikatakan ia melakukan sebuah perbuatan dosa apabila ia telah meremehkan saudaranya sesama muslim. Maka hal ini penting sekali untuk diperhatikan. Jangan sampai kita melihat teman kita lambat atau lemah atau miskin misalkan, atau sulit bangun subuh misalkan, atau sering masbuk misalkan, kemudian kita merendahkan dia. Tidak seperti itu. Itu ujian bagi dia. Kita, ya memang itu sebuah keburukan yang terjadi pada dia, tapi kita tidak boleh merendahkannya. Kita tidak boleh merendahkan teman kita yang sedang terjatuh dalam kelalaian, sedang terjatuh dalam kemaksiatan, ataukah memiliki keterlambatan dalam pemahaman dan lain sebagainya. Intinya, tidak boleh kita meremehkan saudara kita sesama muslim dalam keadaan apapun. Karena hal itu akan mengantarkan kita pada sombongan diri, lupa bahwasanya segala apa yang ada, yang terjadi di langit dan bumi itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak pantas meremehkan atau merendahkan orang lain, dan juga tidak pantas dipahami juga bahwasanya kita tidak pantas untuk membanggakan diri, mencongkakkan diri, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Yang terakhir kata Nabi SAW, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang seperti ini telah berlalu bersama kita beberapa hadis-hadis di awal-awal pertemuan, awal-awal hadis Arba'in ini. Nabi menjelaskan keumuman apa yang sudah dijelaskan di awal. Ini ibarat kesimpulan bahwasanya kita sebagai saudara sesama muslim itu darah mereka haram, harta mereka haram, dan kehormatan mereka itu haram. Maksudnya kita tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim, tidak boleh kita mengambil harta mereka tanpa hak, dan tidak boleh kita merusak kehormatannya. Merendahkan mereka termasuk merendahkan atau mencacati kehormatan dari saudara kita. Hasad kepada mereka juga seperti itu. Berbicara tentang kehormatan mereka. Tanajas, curang dalam jual beli, berarti berkaitan dengan harta. Tabarudu wala tadabaru juga demikian. Kehormatan dari sesama muslim. Jadi yang terakhir ini seakan-akan sebagai kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh sebelumnya. Jadi setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Beberapa faedah tentang hadis ini. Yang pertama adalah haramnya atau terlarangnya saling hasad. Terlarangnya juga melakukan najash, kecurangan dalam jual beli. Juga terdapat faedah tentang larangan melakukan sebab-sebab yang dapat menimbulkan kebencian, dan juga segala hal yang dapat memutus hubungan persaudaraan sesama muslim, yang pada akhirnya saling menjauhi di antara kaum muslimin. Ini tidak pantas dilakukan. Juga terdapat anjuran atau motivasi, dorongan untuk kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadi saudara yang saling mencintai dan saling menguatkan dalam kebersamaan, hingga ketika ini terwujud maka akan sangat nampak kekuatan dari Islam itu sendiri. Juga bahwa persaudaraan di antara kaum muslimin itu menuntut kita harus saling menasihati dan tidak boleh memberikan bahaya kepada mereka. Juga terdapat faedah tentang terlarangnya kita menzalimi atas muslim yang lain, tidak boleh meremehkannya, tidak boleh menelantarkannya, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi. Juga terdapat penjelasan tentang bahaya meremehkan
atau merendahkan seorang muslim yang lainnya, bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah kejelekan, dianggap sebagai sebuah keburukan. Dan juga dapat dipetik faidah bahwa tolak ukur keutamaan seorang muslim itu adalah ketakwaan. Adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan juga diketahui bahwasanya tempat dari ketakwaan itu adalah di hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, ketika Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul atau termasuk dari taqwal qulub, ketakwaan yang ada dalam hati. Dan bahwa ketakwaan itu berada dalam hati akan tampak pengaruhnya pada anggota badan. Dengan baiknya hati, maka baik pula seluruh anggota tubuh kita, mulai dari lisan dan perbuatannya. Dan yang terakhir, bahwasanya haramnya kita melakukan sebuah pelanggaran terhadap kaum muslimin dalam darah mereka, dalam harta mereka, dan dalam kehormatan mereka. Insyaallah selesai dari hadis yang ke-35 ini, hadis yang sangat penting sekali untuk kita juga selalu hadirkan di setiap kehidupan kita. Terlebih lagi ini menyangkut antara akhlak bermasyarakat sesama kaum muslimin. Dan ketika ini semua terwujud di sisi kita, maka tentu kita akan mendapatkan cinta dari manusia, terlebih lagi cinta Allah Subhanahu wa taala, karena mengamalkan apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkan hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.